Salam dalam kasih Tuhan saudara-saudariku. Apa kabarnya di hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, menaikkan doa-doa dalam ibadah kita, doa pagi pada hari ini. Mari kita menaikkan lagu pujian kita dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Setia Tuhan nyanyilah, senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Baru senandungkan lagu baru bagi-Nya. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan dan layak untuk memuji dan memuliakannya, karena Dia adalah Allah yang penyelamat kita, yang menyelamatkan setiap kita. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Allah kita dalam doa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, di hari ini kami kembali mengingat karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Betapa berharganya cinta kasih-Mu Tuhan bagi kami. Dan biarlah kiranya kami hidup untuk memuliakan dan memuji nama-Mu di dalam dunia ini. Kami saat ini akan menyiapkan diri untuk membuka Alkitab, membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk firman Tuhan. Maka dari dalam firman-Mu Tuhan, biarlah kami memperoleh didikan, ajaran untuk kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, satu ungkapan mengatakan bahwa cinta itu buta. Apa yang dimaksud dengan ungkapan itu adalah bahwa orang yang mencintai dapat melakukan sesuatu yang dirasa tidak masuk akal.
sesuatu yang membuat dia seperti membabi buta, melakukan sesuatu yang tidak bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain karena cintanya. Seorang pria yang mencintai seorang wanita misalnya akan merelakan diri untuk membeli sebuah cincin yang mahal untuk meminang kekasih hatinya. Atau misalnya kasih dari orang tua kepada anak-anaknya adalah kasih yang kemudian sanggup untuk melepaskan anak-anak studi ke luar negeri jauh dengan biaya yang begitu mahal karena mengasihi anak-anaknya. Bukankah memang demikian? Ketika kita mengasihi, mencintai seseorang, maka kita bisa melakukan segala sesuatu sebagai pengorbanan yang kemudian dianggap layak dan pantas. Semakin besar cinta kita kepada seseorang, semakin kita rela untuk memberikan banyak hal, mengorbankan banyak hal bagi orang yang kita cintai. Cinta itu buta. Lalu ketika kita memikirkan tentang kasih sayang Allah kepada kita, bukankah kira-kira menjadi seperti ungkapan itu? Bahwa kasih Allah yang besar kepada manusia telah membuat Allah melakukan sesuatu yang di luar logika pemahaman manusia. Bahwa karena kasih Allah yang besar kepada dunia ini, maka Allah telah berkorban dengan masuk ke dalam dunia menjadi manusia dan menebus manusia di atas kayu salib. Di mana logikanya? Allah yang begitu berkuasa, penguasa semesta, pencipta segala sesuatu. Bukankah Dia yang harusnya kita puja, kita puji, dan kita berkorban segala sesuatunya kepada Allah Sang Pencipta? Namun syukur kepada Allah, kita mengenal Allah yang begitu mengasihi dunia ini. Allah yang tidak menanti manusia untuk datang memuji dan memuliakan, namun Allah yang bersedia mendatangi manusia masuk ke dalam dunia dan berkarya menebus manusia, sekalipun itu harus dilakukan dalam penebusan di atas kayu salib. Namun bukankah demikian yang Allah lakukan? Karya keselamatannya yang besar telah membuatnya bersedia masuk ke dalam dunia, mengosongkan diri dan menebus kita, saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang dilakukan oleh Allah ini adalah sebuah pengorbanan yang besar. Bahwa Allah menebus kita bukan dengan sesuatu yang hampa, tapi dengan sesuatu yang sangat berharga. Kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia yang mati di atas kayu salib. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 18 dan ayat yang ke-19 firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, Tuhan menebus kita dari dosa-dosa kita, bukan dengan perak, bukan dengan emas, bukan dengan kekayaan. Kenapa? Karena hidup kita manusia ini tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan sebesar apapun yang ada. Bahwa nyawa kita, hidup kita sebagai manusia tidak bisa dibeli dengan materi sebesar apapun. Hidup kita manusia adalah hidup yang begitu berharga. Dan karenanya Allah menebus kita dengan hal yang sangat berharga. Darah Kristus yang mati untuk kita di atas kayu salib. Karena itu kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus. Dan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, maka Yohanes 3 tadi mengatakan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang kemudian hidup di dalam terang. Bahwa kita adalah orang-orang yang mesti menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap,
perbuatan-perbuatan jahat kita, dan kemudian hidup di dalam kasih Allah yang menerangi kita. Maka orang yang berbuat dosa dalam hidupnya adalah orang yang tidak menghargai karya penyelamatan Kristus di dunia ini. Ketika kita bicara tentang pengakuan dosa, ya, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, yang merangkul dan juga menyambut setiap kita seberapapun dalamnya kita berdosa. Tapi orang percaya yang sengaja terus-menerus atau berkali-kali atau mencoba-coba untuk berbuat dosa adalah orang-orang yang tak menghargai darah Kristus yang mahal yang telah menebusnya. Sebagai manusia, tentu kita tidak bisa hidup lepas dari dosa. Kita lemah, kita mudah tergoda. Namun, kita tahu bahwa ketika kita berdosa, Allah tidak membiarkan kita terus-menerus dalam dosa itu. Allah memberikan kita sebuah jalan yang terang supaya kita keluar dari dosa, agar kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat kita dan hidup dalam terang kasih Allah. Maka tentu kita masih bisa berdosa. Kita masih bisa melakukan sesuatu yang keliru. Kita menyakiti orang lain, kita melukai bahkan diri kita sendiri, kita kemudian juga menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Kita bukanlah malaikat, kita bukanlah makhluk yang sempurna. Kita bisa berdosa. Namun kesadaran kita tentang karya Kristus yang besar, itu yang mestinya menolong kita, mengangkat kita, mendorong kita untuk berjalan dalam terang. Maka setiap kali kita tahu bahwa kita berbuat dosa, ketika pikiran kita mengingatkan kita, salah yang kita lakukan, atau hati kita kemudian membuat kita sadar, wah, ternyata ini adalah hal yang keliru, berhentilah, tanggalkan dosa kita. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, maka tentu ada banyak hal yang Allah ajarkan, yang Allah tegur, yang Allah didik kepada kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita mau menghargai itu, maka kita adalah orang-orang yang harusnya belajar semakin menyempurnakan diri kita, belajar semakin menanggalkan dosa-dosa kita, belajar untuk semakin hidup dalam kebenaran Allah, belajar untuk terus-menerus di dalam terang kasih yang Allah tunjukkan kepada kita. Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa ada anugerah yang mahal yang Allah berikan kepada kita, anugerah keselamatan itu. Namun anugerah keselamatan itu menjadi anugerah murahan ketika kita menerimanya sebagai hal yang murah, ketika kita tidak merespon anugerah itu dengan kesediaan untuk hidup di dalam anugerah Allah. Maka biarlah kiranya pada hari ini, di dalam ibadah kita ini, kita dapat kembali mengingat, kita dapat bersedia mengintrospeksi diri kita di hadapan Allah. Kita dapat bersedia belajar di hadapan Allah, dan bahkan membiarkan Allah menegur dan juga menolong kita untuk berjalan di dalam kebenaran yang Allah mau tunjukkan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka biarlah kasih Allah yang besar itu, yang telah diberikan kepada kita, pengorbanan yang mahal itu, pengorbanan yang kita hargai, pengorbanan yang kita hormati, pengorbanan yang membuat kita kemudian bersedia hidup di dalam kebenaran Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita menyanyikan lagu kita dari NKB 213, Kita Sudah Ditebus Olehnya.
sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sandung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kini kita menaikkan doa syafaat kita. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya memberi waktu dan kesempatan kita sejenak untuk membuka diri kita di hadapan Tuhan dan mohon belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk situasi pandemi COVID-19, untuk setiap petugas-petugas medis yang bekerja, untuk setiap pasien-pasien yang bergumul dengan kondisi mereka, setiap orang-orang yang berada dalam isolasi, dan juga dalam semua kerjasama pemerintah dan masyarakat menanggulangi ini dengan kerjasama yang baik. Kita doakan. Untuk pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang berada dalam pergumulan karena ekonomi, karena kondisi pekerjaan yang sulit. Kiranya Tuhan menolong untuk menemukan jalan keluar yang terbaik dan kita dapat bahu-membahu melewatinya. Kita berdoa. Untuk pokok doa yang keempat, mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang berada dalam pergumulan, keluarga yang berduka, khususnya untuk Pak Agustono yang mamahnya telah dipanggil Tuhan pada hari Senin. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kita doakan juga
saudara-saudari kita yang berada dalam pemulihan dari sakit mereka. Kita berdoa. Mari kita berdoa juga untuk setiap anak-anak yang sedang studi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di dalam jenjang pendidikan yang akan mereka hadapi ke depan dengan situasi yang masih mendatangkan berbagai pertanyaan untuk sistem pendidikan yang akan dijalani dalam tahun ajaran ke depan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan, kita doakan. Mari kita berdoa juga untuk setiap keluarga yang berada di dalam pergumulan-pergumulan, di dalam rumah tangga, dalam hubungan antar anggota keluarga yang dirasa sulit di dalam situasi ini. Kita doakan. Mari kita menaikkan doa tutup kita. Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami, karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa dan menjawab tepat pada waktunya. Allah yang Maha Kasih, biarlah kiranya kami dapat melanjutkan kehidupan kami di dalam terang kasih yang Engkau mau nyatakan bagi kami. Biar Engkau yang terus menuntun kami meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat kami, perbuatan gelap kami, dan kami dapat terus hidup di dalam kebenaran yang Engkau mau nyatakan. Karena Engkau telah menebus kami Tuhan dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan yang begitu besar. Maka biarlah kami menjadi orang-orang yang menghargai karya keselamatan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami, di dalam hari-hari yang kami jalani saat ini, bahkan di dalam berbagai kemungkinan-kemungkinan ke depan yang kami rencanakan, yang kami rindukan, maupun segala kenyataan realitas yang sulit untuk kami jalani. Allah yang Maha Kasih, biarlah kami tahu dan percaya dan mengalami penyertaan-Mu yang tak pernah putus dari setiap kami. Biarlah kami hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan bukan menjadi batu sandungan. Biarlah kami hidup untuk mewartakan kasih setiap Tuhan dan bukan mewartakan diri kami. Biarlah kami melakukan perjalanan-perjalanan hidup kami sambil memuji dan memuliakan nama-Mu, karena sungguh Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Besertalah Tuhan dengan kami pada hari ini, besertalah dengan setiap keluarga kami yang dekat maupun yang jauh, besertalah dengan setiap keluarga kami dimanapun mereka berada pada hari ini, apapun yang akan mereka alami dan jalani. Biarlah setiap mereka juga merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan juga memberkati setiap kita untuk terus melakukan setiap hal yang baik di dalam dunia ini. Tuhan memberkati.